penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Maut, ya, bahwa setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Semua manusia, hewan yang ada di dunia ini sejatinya semua nggak ada yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Bahwasanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua akan kembali, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Itulah hakikat kita. Jadi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan mati. Sehingga keberhasilan apapun yang ada di dunia itu tetap tujuan patokannya ada pada akhirat kita. Sehingga berhasil di sini itu adalah keberhasilan kita kelak di akhirat. Lanjutan dari ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Quran surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Dan Allah mengatakan yang ada kaitan tentang keberhasilan, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Ini al-faz, ya. Fauzun azim, fauzun kabir. Ya, kesuksesan, keberhasilan yang sejati itu adalah zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Itulah fauzun azim, ya, kesuksesan, keberhasilan yang nyata. Sehingga jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kehidupan di dunia, usaha ataupun segala sesuatu yang ada di akhirat, ya, itu tujuannya adalah untuk kehidupan di akhirat kelak. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini fana, ya, dunia ini enggak kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu yang lebih kekal. Ya, mungkin tanya, ini kan enak seneng-seneng orang jualan kok yang dibahas tentang mati. Ya karena ini adalah bagian dari agama kita. Nggak ada orang yang akan seneng terus. Bahkan dalam bidang usaha saja nggak ada orang yang sukses terus. Ya, perjalanan dari tempat saya tinggal ke sini, ya, dari Sidotopo, dari Seali ke sini, itu tidaklah saya melewati, ya, di jalan itu banyaknya bangunan-bangunan yang dulu megah sekarang mangkrak. Ada hotel yang dulu itu rame, ya, itu di depan ditulis sorry, we are closed. Inilah dunia. Antum di sini senang, antum di sini sukses, antum di sini banyak yang laris dagangannya, promonya semua. Ya, panitia kita sebagai seorang muslim mukmin mengingatkan, kita saling tanasuh. Ya, mengingatkan bahwasanya apa sih hakikat kita di dunia ini? Kesuksesan, berhasil itu apa? Ya. Sehingga wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Namun tetap walatan sanasibaka minad dunya. Dunia adalah kesenangan yang menipu dan akhirat itu khairun, lebih baik,
wa abqa. Ya. Balik lagi ke pertanyaan. Ya, mungkin adik-adik yang hadir ya, mungkin pertanyaan yang simpel aja. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, ini kalau bapak-bapaknya insya Allah sudah paham. Ya, insya Allah sudah tahu. Pertanyaannya, ini di dalam surat apa, ayat yang keberapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, silakan mungkin adik-adik yang hadir mungkin. Tadi kan ada yang pentas tadi itu ya. Atau mungkin dari silakan sekolahannya yang bisa menjawab. Ya, ini kan ada Potongan ayat dari hadiah minuman ini. Cocok buat adik-adik ini kayaknya. Voucher dari ini Golden Luck Fresh Fruit. Jadi ada buy one get one, ada jual jus sama ini kopi ya. Silakan yang mau menjawab. Wal akhiratu khairu wa abqa. Atau yang lain sudah, yang hadir aja semuanya. Itu surat apa, ayat berapa? Silakan kau boleh ngerti. Iya, silakan. Boleh siapa? Google dulu. Ustazahnya juga. Ah, itu enggak apa-apa, silakan Mas. Langsung aja. Apa? Surat berapa, ayat berapa? Apa, mungkin panitia bisa ini. Belakang enggak usah mic, enggak apa-apa. Monggo. Nggih, monggo, yang angkat tangan itu. Iya. Iya, itu Ibu. Surat apa? Dengar enggak? Panitia mungkin ada yang bisa dengarkan? Iya. Dengerin. Iya, silakan. Silakan. Dengerin aja. Dengar nggak antum? Yang keras. Yang keras, nggih, yang keras. Surat nggih, iya. Al-Mulk. Ngapunten. Belum pas. Wal akhiratu Ibu yang khairu wa abqa. pakai ini. Ya, Adik, silakan, Dik. Al-A'la ayat 17, kasih Mas. Al-A'la 17. Surat Al-A'la ayat 17. Karena hadiahnya melimpah, kita kasih dua. Ya, dan akhirat itu lebih baik. Kesini sama siapa, Mas? Akhirat itu lebih kekal. Makanya ya, sesukses-suksesnya, seberhasil-hasilnya kita di dunia, ya, dunia. Ya, berapa banyak ya perusahaan yang dulu jaya, ya ada masanya akan turun. Ya, berapa banyak bangunan yang tinggi megah, ada masanya akan sepi, akan runtuh. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, enggak ada yang abadi di dunia ini. Karena yang lebih baik dan kekal itu adalah akhirat. Pertanyaan berikutnya, padanan tentang ayat ini, wal akhiratu khairu wa abqa. Itu ada ayat lain. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Surat apa, ayat berapa? Monggo. Surat apa, ayat berapa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kalau antum Ustadz insya Allah tahu lah. yang hadir aja dulu. Kalau Ustadz sama Ustadzahnya jangan dulu. Kecuali kalau nggak ada yang jawab. Monggo. Ya adik atau ibu, punten, nggak kelihatan. Nggih, monggo. Yang tengah ini lurus. Yang tengah yang ya. Jilbab pink. Nggih, monggo. Bisa didengarkan Mas Raga? Iya, Ad-Duha ayat 4. Iya, benar. Kasih Mas, monggo dipilihkan yang mana, Mas? Iya, terserah. Iya, Ad-Duha ayat yang ke-4. Dapat voucher es cendol. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya, dari kehidupan yang pertama. Apa dunia? Ya. Jadi keberhasilan itu, kesuksesan itu, keberuntungan itu adalah terkait tentang kehidupan akhirat kita. Sehingga dunia ini adalah sebagai wasilah. Ya. Panjenengan semua kalau lihat dari tema pagi berhasil apa tadi Mas, bersama menjadi pengusaha sejak kecil. Ya. Pasti orang-orang yang memiliki usaha pasti menginginkan anaknya itu meneruskan dari usahanya. Betul? Iya. Tidak ada orang bangun usaha besar habis itu gak dikeno anaknya, dikeno wong liya, tidak ada. Ya. Sehingga mereka mempersiapkan dari usaha. Lah kita muslim mukmin harus mempersiapkan, memikirkan dari hakikat diciptanya kita. Dari hal yang kita imani terkait tentang kehidupan akhirat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tadi sudah kita pahami ya bahwasanya alfaz ya keberuntungan ya kesuksesan ya keberhasilan itu adalah zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Ya, itu poin yang pertama tadi. Ya, dalam Quran surat Ali Imran 185. Ya kan? Fauz. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman." Ya, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman, menunjukkan pentingnya akan hal yang akan disampaikan setelah panggilan kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Apakah kalian mau aku tunjukkan tentang perdagangan, tentang usaha, tentang niaga? Ya, di antara acara ini kan ada apa, Mas? Challenge apa? Buat apa tadi? Usaha atau apa? Iya, jadi ada ide bisnis. Ide bisnis. Betul. Lah ini bukan ide, ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan usaha, bisnis, tijarah. Jika temanya ya bersama menjadi pengusaha sejak kecil, ya panjenengan semua kita karena seminar keluarga, maka keluarga ini harus benar-benar tahu menjadikan anak itu sejak kecil nggak hanya mikir dunianya. Tanamkan kepada mereka sejak kecil tentang akhiratnya. Allah mengatakan tijarah tunjikum min adzabin alim. Usaha, bisnis, ya, perdagangan, perniagaan yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Tadi Ali Imran zuhziha anin nar, ya kan? Faz itu diselamatkan dari api neraka. Di sini Allah mengatakan perdagangan yang akan menyelamatkan dari azab yang sangat pedih. Apa itu? Ya, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa melanjutkan ayatnya? Dilanjutkan aja ayatnya, nggak usah surat ayat keberapa. Ada yang bisa? Monggo, ustazahnya nggak apa ya, nggak apa-apa. Ustaz, betul Ustaz. Ya, betul Ustaz. Itu yang belakang itu. Dilanjutkan ayatnya Ustaz. Iya betul. Hadiahnya yang mana ini Mas? Langsung. Yang mana tadi yang acungan? Ya, kasih hadiahnya Mas. Oh belum dijawab sih kok kasih hadiahnya. Yang mana yang terlalu pede kalau bisa jawab ini. Kalau nggak bisa jawab kebacut Mas, ngisin-ngisini alma mater. Oh Masya Allah. Ya, ini nanti nek gak iso jawab ngisin-ngisini alma mater. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Naam, barakallahu fiik. Ya, tu'minuna billah. Jadi tijarah perdagangan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih itu adalah keimanan. Bahkan dalam dunia pendidikan, dalam dunia dakwah, ya iman itu adalah pondasi, iman itu adalah dasar. Ya kita nggak akan bisa ngomong tentang kematian, nggak akan bisa ngomong tentang akhirat, nggak akan bisa ngomong tentang agama ini tanpa didasari tentang keimanan. Ya, tu'minuna billah. Jadi iman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Berjihad. Ya, iman kepada Allah, kepada Rasul dan iman-iman yang lainnya dan juga berjihad di jalan Allah. Jihad dengan harta, ya, jihad dengan kemampuan, jihad dengan ide, jihad dengan ilmu, ya, jihad dengan apapun untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika khairul lakum. Ini adalah baik. In kuntum ta'lamun. Sehingga kebaikan tijarah, ya, usaha, ide bisnis yang baik itu adalah yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat. Sehingga usaha panjenengan semua yang terkait dengan dunia itu wajib untuk kita jadikan investasi akhirat kita. Begitu juga sejak kecil kita ingin anak kita itu, ya, menjadi pengusaha, ya, dibuatkan acara atau ikut acara, sehingga tanamkan apa yang ditanamkan, ya, usaha kesuksesan di akhirat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hadiahnya masih banyak. Ini ada amplop isinya apa, Mas?
Iya, dari panitia. Masya Nggak Allah. tahu ini. Ya, Masya Allah. ini saya ngelihat HP terus khawatir jamnya disemprit kalau Mas Helmi. Nggak, Ya, aman. makanya saya siap-siap ini. Saya ngelihat HP terus. Ya, ini masih banyak di sini, materinya masih banyak, hadiahnya masih banyak. Baik, sebutkan satu ayat dari materi yang saya berikan tadi. Saya nyebutkan tadi beberapa ayat. Ya, sebutkan satu ayat yang saya sampaikan. Ya, Quran surat apa, ayat berapa tadi? Monggo. Ini hadiahnya yang amplop aja. Kayaknya nggak Wah. mungkin kalau voucher ini. Ini mungkin Iya. uang Mas ya. Iya, Insya Ya, Allah. monggo. Ye, silakan. Ibu yang pakai kacamata. Surat Ad-Duha ayat 4. Mas, tolong yang di belakang dengerin. Hah? Ad-Duha ayat 4. Iya, bolehlah. Tapi kaitan yang iya kasih enggak apa-apa. Coba yang lain. Saya tadi bicara Ayo yang tentang lain. Masih banyak ini hadiahnya. wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah. Sama tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu surat berapa, ayat berapa? Ya, monggo. Mana Zat? Nggih, ya silahkan. Yang angkat tangan pokoknya Yang di langsung. belakang, yang jilbab pink. Ya, sudah Ustadz. Antum satu kali aja, yang lain nanti. Ya, betul. Nggih, monggo ya belakang dulu. Silakan tadi Ibu yang jilbab pink. Ya, Ya, mau pas. ya. Surat apa, Mas? Tolong dengerin, Mas. Al-Ankabut ayat 57. Surat apa? Al-Ankabut ayat 57. Bukan deh kayaknya. Oh, Saya tadi nggak nyebut itu. bukan. Mohon maaf. Itu Monggo, Pak. Ibu yang sebelah sana Ibu, silakan. Ini yang depan dulu, Mas. Habis itu nanti Oh, belakang. Masya Allah. Monggo. Siap, Zat. Dari Darul Arkom nih. Ali Imran ayat 185. Apa ayatnya, Pak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Langsung Pak Budi. Ali Imran 185. Ke Pak Habibie. Dalil Lumayan. tentang setiap yang bernyawa pasti yang hidup pasti akan mati. meninggal. Baik, berikutnya monggo. Ayat lagi, satu lagi. Nggih, silakan. Silakan Bapak. Oh iya. Itu dulu Mas. Nanti bapaknya ada lagi ini. Ya, nggih, siap. Monggo. Ibu tadi ngajak. Siapa Ibu tadi? Surat Belakang. Surat Al-Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77, Zat. ya betul. Al-Qasas Masya ayat Allah. 77. Monggo. Isi ya. Antum Silakan. ayat apa? Surat berapa? Nggih. Apa yang saya Fadil. sebutkan tadi? Surat Al-A'la ayat 17. Ya, boleh. Ini aja Mas, Mas. Biar beli baju. Taib jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri pasti ingin sukses di dunia, begitu juga kita pasti ingin anak-anak kita sukses di dunia. Sebuah cerita. Ya. Sebuah cerita dari kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah ya yang terkenal dari Bani Umayyah di antara khalifah-khalifah yang lainnya. Ya, tolong diperhatikan tentang kisah ini yang menjadi ya pelajaran ya, kisah nyata. Ya. Umar bin Abdul Aziz ini disebut sebagai Umar Ats-Tsani. Jadi Umar yang kedua. Ya, setelah Umar bin Khattab. Ya, secara silsilah nyambung juga ya dengan Umar bin Khattab. Mengapa disebut Umar Ats-Tsani? Ya, para ulama di antaranya ulama tarikh mengatakan Umar kedua karena sikap adil, sikap bijaksananya dalam memerintah. Ya. Kisah ini, cerita ini terkait tentang ya apa ya, detik-detik tatkala Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Ya.
Khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz itu adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Sulaiman bin Abdul Malik. Lah, Sulaiman sama Umar itu sepupu. Ya. Karena orang tuanya itu saudara. Kakeknya itu Marwan. Ya. Jadi tatkala Sulaiman bin Abdul Malik diangkat menjadi khalifah, ia mengangkat Umar untuk menjadi penasehatnya. Karena Umar ini terkenal bijaksana. Ya, dan Umar ini ya bapaknya yaitu Abdul Aziz ini adalah ya keturunan dari Marwan. Ya, saudara dari Abdul Malik bin Marwan tatkala Abdul Malik menjadi khalifah. Ya, sehingga ya kaya. Nah, Umar ini terkenal ya, orang yang pakaiannya bagus, minyak wanginya itu tercium jauh, ya punya beberapa tempat-tempat tinggal. Ya, tapi ia orang yang memperhatikan terkait tentang agamanya. Makanya diangkat sama Sulaiman untuk menjadi penasehat. Singkatnya, ya, tatkala Sulaiman ini di akhir hidupnya, ya, ia mengeluh sakit, ya, kesakitan di atas ranjang atau di atas tahta singgasana kerajaannya. Ngomong ngeluh sembarang kalir, ya. Satu kalimat yang diucapkan di antaranya, ya, fima makna ya laitani. Ya, seandainya atau jikalau ya auladi kibara, ya jika seandainya anak-anakku itu sudah dewasa, fatawalla al mulk ba'di, maka ia akan menggantikan apa kekhalifahanku, akan menggantikan apa kekuasaanku. Ya, qad aflaha man kana abna'ahu kibara. Sungguh sukses, sungguh beruntung. Siapa? Orang-orang yang mereka itu memiliki anak-anak yang besar yang nanti akan meneruskan dari kerajaannya, dari usahanya, dari kekhilafahannya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Sulaiman itu wajar, manusiawi. Ya. Berhasil ya bersama menjadi pengusaha sejak kecil. Ya, panjenengan punya usaha apapun pasti ingin diturunkan. Ya, orang di dunia pengen kaya, nanti kekayaannya turun menurun sampai 7 turunan. Sulaiman ini mewarisi kekhalifahannya dari bapaknya, dari kakek buyutnya. Ya, apalagi Sulaiman ini secara langsung dari siapa? Dari Abdul Malik bin Marwan. Ya, sehingga ia itu berharap. Ya, berharap apa? Nanti yang meneruskan itu adalah anaknya, tapi anaknya masih kecil semua. Nggak bisa meneruskan. Ya, makanya dia mengatakan itu. Perhatikan kalimatnya. Ya, qad aflaha man kana abna'uhu kibara. Ia mengatakan bahwasanya sungguh sukses, sungguh beruntung. Ya, orang-orang yang anaknya sudah besar nanti akan melanjutkan apa? Kekuasaannya. Ya. Umar tadi itu siapa? Apanya Umar dengan Sulaiman? Sebagai apa? Penasehat. Ya, sehingga Umar ini itu senantiasa berada di sisi Sulaiman. Lah, tatkala Sulaiman sakit dan ngomong seperti itu, Umar ini ada di sisinya. Lantas apa yang dikatakan Umar? Umar mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fa shalla. Sukses itu, beruntung itu, berhasil itu adalah orang-orang tazakka yang membersihkan, yang mensucikan dirinya. Mensucikan dari apa? Dari segala bentuk kesyirikan. Ya, memurnikan ketauhidannya. Membersihkan dirinya dari apa? Dari amalan-amalan yang enggak ikhlas, dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang membersihkan perangai perilaku buruk. Ya, qad aflaha, orang yang sukses, orang yang berhasil itu tazakka, orang yang membersihkan dirinya. Dan wa dzakara isma rabbi fa shalla, orang yang senantiasa ingat kepada Allah sehingga ia menegakkan sholat. Itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses. Sehingga Umar di sini mengatakan kepada Sulaiman, orang yang sukses itu bukan orang yang nanti punya anak meneruskan usahanya, bukan. Orang yang sukses itu adalah orang yang membersihkan dirinya, yang ingat kepada Allah, yang sholat. Itulah orang yang sukses. Sehingga apa? Kesuksesan, keberhasilan itu muaranya kepada akhirat. Sehingga hendaknya orang yang memiliki kepemimpinan, kekuasaan,
usaha, kesuksesan dunia ini untuk akhiratnya kelak. Sehingga ya, harta diturunkan, ya, keberhasilan diturunkan, turun menurun itu yang kekal abadi itu adalah yang terkait tentang akhirat kita. Umar bin Abdul Aziz, sedikit saya tambahkan ya di sini ceritanya. Umar bin Abdul Aziz ini bukan omdo, bukan ngomong doang, bukan sebagai penasehat yang hanya menasehati, tapi Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan waroknya. Umar bin Abdul Aziz terkenal orang yang mengaplikasikan agama dalam kehidupannya. Ia mengatakan seperti itu diamalkan. Tatkala Sulaiman meninggal ya dan dikebumikan, ya, maka salah seorang ulama, ya, salah seorang alim ya, yang menjadi pejabatnya itu, dia yang menyimpan wasiatnya Sulaiman bin Abdul Malik. Apa wasiatnya? Ternyata wasiatnya di situ yang diangkat, yang ditunjuk menjadi khalifah berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, orang ini itu membacakan apa? Membacakan wasiat dari Sulaiman, bahwasanya yang menjadi khalifah penerus dari Sulaiman itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Tatkala Umar bin Abdul Aziz mendengarkan informasi ini, saat itu ia berada di saf terdepan di Masjid Bani Umayyah. Apa yang dirasakan? Gembira, senang, ya. Ia merasa desak dadanya. Karena apa? Karena rasa sedih. Ia menangis bahwasanya ini adalah amanah yang besar. Ia nggak mampu untuk berdiri, sampai para ulama atau alim di situ mengangkat. Ya, untuk apa? Untuk Umar itu naik ke atas mimbar menyampaikan pidato kepresidenannya, menyampaikan pidato kekhalifahannya, menyampaikan prakata tatkala ia diangkat menjadi khalifah. Ia nggak mampu karena ia tahu tanggung jawab beratnya. Ya. Lantas, ia pun mengucapkan di antara ucapannya bahwasanya kekhalifahan ini enggak untukku. Aku kembalikan kepada kalian. Aku enggak mau menjadi khalifah. Maka para hadirin rakyatnya itu mengatakan, la ya Amirul Mukminin, la nuriduka illa anta. Kami enggak ingin kecuali engkau yang menjadi khalifah. Lantas Umar pun menyampaikan khutbah kekhalifahannya di awal itu dengan menerima apa yang dikatakan. Umar mengatakan terkait tentang mengingat kematian. Umar mengingatkan tentang bagaimana khalifah-khalifah yang terdahulu itu silih berganti. Ya, tidaklah kekuasaan Bani Umayyah dari khalifah-khalifah sebelumnya itu hancur karena apa? Mati, al-maut. Jadi sesukses apapun kita di dunia pasti ada ujungnya mati. Seberapa besar kekuasaan yang dimiliki pasti ujungnya mati. Ya, Umar bin Abdul Aziz mengingatkan tentang kematian. Umar bin Abdul Aziz mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Umar bin Abdul Aziz menangis dan orang yang hadir di saat itu semuanya pun ikut menangis. Sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya dinding-dinding Masjid Bani Umayyah itu serasa ikut menangis. Enggak cukup di situ, Umar bin Abdul Aziz setelah khutbah turun dari mimbarnya, ya, dibawa iring-iringan, dibawa kendaraan. Untuk apa? Untuk mengantar ke rumahnya. Apa yang dilakukan Umar enggak mau. Umar mengatakan bahwasanya ambilkan keledaiku yang aku miliki, sudah itu cukup untukku untuk kembali menuju rumahku. Dan sampai istananya, sampai rumahnya, harta-hartanya diambil dibagi-bagikan ke fakir miskin dan fuqara. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan yang hakiki. Sehingga tatkala kita menginginkan membersamai anak kita menjadi pengusaha sejak kecil, tanamkan kepada mereka bahwasanya usaha di dunia ini, akhirat itu adalah tujuan utamanya. Dunia ini sebagai wasilah. Ini yang kita inginkan ya dari panitia, ya, dan juga kita menginginkan dari nasihat di acara-acara event-event sebelumnya. Ya, kita hadir membuat event seperti ini hanya untuk recharge. Ya, untuk membiasakan anak ikut hadir, membiasakan keluarga ikut hadir, tapi jangan lupa tujuannya. Bukan hanya sekedar jualan, bukan hanya sekedar kumpul, bukan hanya sekedar rame. Ya, semua itu adalah tujuannya akhirat kita. Dan lihat Umar bin Abdul Aziz. Ya, inilah keberhasilan yang sesungguhnya. Sebelum saya tutup, minta waktu lagi Mas Helmi. Boleh, sebelum saya tutup, saya kasih pertanyaan dari kisah tadi. Ya, siapa nama khalifah sebelum Umar? Hah? Siapa Mas?
Sulaiman sopo? Sulaiman Sulaiman siapa? Sulaiman dodol pentol apa Sulaiman? Sulaiman sopo? Ayo, Sulaiman siapa? Ah, itu lo gue ngarep. Oke, selanjutnya yang topian pakai topi. Sulaiman juga. Sulaiman. Wah, ini salah, mohon maaf. Mas. Yang lain. Sulaiman bin Abdul Malik. Dapat. Ya. Sulaiman bin Abdul Malik. Silakan dari Imis. Ya. Pertanyaan berikutnya, Sulaiman bin Abdul Malik, ya, dan Umar bin Abdul Aziz itu apa? Apa hubungannya? Ya, sepupu. Kacamata itu, Silakan, Mas. paling depan. Kacamata yang belakang, Ya. belakang dulu. Oh, belakang dulu Mas. Iya. Ya. Silakan Mas. Sepupu. Ya. Betul Mas ya? Ya, betul. Masya Allah. Sekarang Ada hadiah dari Abdul rumah Malik Madu Pak. sama Abdul Aziz saudara. Bapaknya siapa? Marwan. Iya, betul. Kasih, Mas. Oke, siap Ustaz. Bapaknya Marwan. Bapaknya Marwan. Iya, enggak, Mas. Bapaknya adalah Marwan. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena waktu, ya, terakhir saya tutup ya dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulangi bahwasanya hakikat hidup kita di dunia, ya, ingin keberhasilan, ya, ingin memiliki usaha, ya, apapun usahanya. Ya, apapun usaha di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, boleh orang kaya, harus bahkan. Untuk apa? Untuk membantu agama ini. Ya, untuk berjihad di jalan Allah dengan harta kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengintrospeksi dirinya, ya, muhasabah tentang diri kita, ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal, melakukan usaha, melakukan amal untuk tujuan akhiratnya. Sehingga usaha apapun, pekerjaan apapun di dunia, ya, kita niatkan untuk kesuksesan akhir kita. Terlebih terkait tentang ibadah, terkait tentang amal. Ya, ini orang al-kayyis, katanya Nabi SAW, orang yang cerdas. Wal ajizu, ya, orang yang lemah. Ya, orang yang lemah itu siapa? Orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, karena dunia itu nggak akan bisa selesai, nggak akan kenyang. Ya, nggak akan selesai dunia itu. Ya, dapat kekuasaan, pengen harta, dapat harta, pengen kekuasaan, dapat ini, dapat terus nggak selesai. Ya, Sulaiman tadi itu sudah mendapatkan segalanya. Ya, tapi hanya apa? Ya, itu tadi, dunia itu nggak ada yang sempurna. Kalau nggak diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan suami, ya, diuji dengan relasi, diuji dengan apapun, ya inilah dunia. Maka orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa yatamanna 'ala Allah al-amani. Ia hanya berangan-angan. Ya, hari akan terus berganti. Ya, pekan akan terus berlalu. Tahun akan terus bergulir. Ya, tinggal kita. Apakah kita akan mencatat catatan atau torehan yang bagus dalam lembar amalan kita? Ya? Apakah kita akan meninggalkan kebaikan atau hanya meninggalkan angan-angan saja? Ya. Yang akan dikenang, ya, kehidupan kita itu akan terus, ya, setelah kematian itu adalah amal kita. Maka apakah kita melakukan amal kebaikan atau hanya berangan-angan saja? Pilihannya ada pada diri kita. Dalam Sahih Muslim, ya, di riwayat Bukhari juga ada, an Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahwa ata rajulan, seorang laki-laki, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, ia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi uftuliat nafsuha. Bahwasanya ibuku telah meninggal. Walam tusi, dan ibuku ini enggak sempat untuk memberikan wasiat. Ya, ibunya meninggal, ya, anggap meninggal dadaan. Ya. Meninggal enggak sempat memberi wasiat.
Wa adu fa adunnuha in takallamat tasaddaqat, katanya sang anak. Ya, dalam riwayat ya ata rojulan, di riwayat yang lain ata imro'atan. Ya, jadi di riwayat yang lain itu seorang laki-laki yang mendatangi Nabi, selanjutnya mengatakan menceritakan tentang ibunya. Ada riwayat yang ada riwayat bahwasanya ini adalah perempuan. Ya. Setelah dia mengatakan, ya ibuku telah meninggal, ya dan lam tusi, belum sempat berwasiat. Fa'adunnuha intakallamat tasaddaqat. Dan aku mengira, aku menganggap, anggapanku bahwasanya jika ibuku itu saat sakit menjelang ajalnya, ia masih mampu berbicara, ya, ia tahu akan meninggal dan ia bisa berbicara, maka ia akan bersedekah. Afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Apakah ibuku yang sudah meninggal tadi akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Apa jawaban Nabi SAW? Qala na'am. Di riwayat yang lain, ya, Nabi mengatakan tasaddaqi anha. Ya, bersedekahlah untuk ibumu. Yang ingin saya sampaikan terkait tentang tema kita hari ini, ya, keberhasilan itu, ya, harta, kesuksesan yang turun menurun itu adalah tatkala kita mati, kita masih dikenang. Tatkala kita masih bisa mendapatkan. Kalau dunia kita mati sudah dibagi sama anak-anak kita, ya, kita nggak akan mendapatkan kiriman, itu nggak mungkin. Dari harta dunia nggak mungkin kita dapat kiriman. Tapi kalau kita didik anak-anak kita menjadi pengusaha akhirat, maka ia akan ingat. Lihat laki-laki ini, ya, laki-laki tadi itu yang diingat tentang ibunya apa? Kebiasaan baiknya. Ia yakin bahwasanya intakallamat tasaddaqat. Ya, jika ibuku mampu bicara, ya, jika ibuku itu sempat ngomong sebelum matinya, ia akan bersedekah ya Rasulullah. Maka tanamkan kepada anak kita, ya, tanamkan pendidikan, jadikan pengusaha kecil, membersamai mereka sejak kecil terkait tentang tijarah lan tabur, perdagangan yang enggak akan rugi, apa perdagangan akhirat. Sehingga nanti anak kita akan apa? Akan ingat kepada kita. Anak kita akan apa? Akan mensedekahkan, akan mendoakan. Atau dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda terkait 4 hal, ya, atau 7 hal yang amalannya tajri alaihim ajruhum, ya, ba'dal maut. Pahalanya senantiasa mengalir kepada mereka yang mengamalkan meskipun sudah mati. Di antaranya adalah taraka waladan salih yad'ulah, meninggalkan anak soleh yang memohonkan ampunan untuk dirinya. Bukan meninggalkan usaha, bukan meninggalkan ide bisnis kreatif, bukan meninggalkan hal-hal yang lain terkait dunia, namun menjadikan dunia untuk mereka mendidik anak-anaknya, menjadikan dunia untuk kehidupan setelah akhirat. Taraka waladan, jadi meninggalkan anak yang soleh sehingga ia akan memohonkan ampun untuknya. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan, pas ini waktunya, ya, atau lebih 10 menit, saya mohon maaf. Boleh, ya, saya kembalikan ke Mas Helmi. Jazakallah khairan Ustaz Mariono. Masya Allah, nasihat yang luar biasa yang sangat mengena sekali. Bagaimana perdagangan yang paling luar biasa adalah kemudian mengajarkan anak kita untuk bertujuan sampai ke akhirat untuk hidupnya. Insya Allah setelah ini di panggung utama akan ada talk show bersama BMT HSI. Mungkin dari BMT HSI bisa mempersiapkan diri. Kemudian di classroom ada Kanisha, yaitu kelas inspirasi wanita serba bisa. Oh, pakai shin nih, serba bisa khusus muslimah, Masya Allah. Yang sore ini akan diisi oleh Ibu Sumti Husna. Beliau adalah owner dari Assalam Residen dengan tema bukan mustahil. Sudah infak aliman bulan ini?
melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.